Gimana Bu Nas, kemarin tuh ada klien ya, dia itu orang tuanya itu baik banget padahal ya, pokoknya sempurna lah ya, yang soleh, soleha gitu ya, terus dari keluarga yang mapan gitu. Tapi ternyata anaknya ini nggak terlalu suka gitu loh di rumah. Jadi dia itu menjadi anak-anak yang bandel gitu loh di sekolah. Nah ini kan kemarin tuh dapet curhatan tuh ya dari gurunya. Jadi di sekolah itu sangat-sangat mengganggu temennya. Kok bisa gitu ya? Padahal kan orang tuanya orang tua yang oke, terpelajar, agamanya bagus, secara spiritual oke, secara ekonomi oke, semuanya oke. Kayaknya secara mental juga oke. Tapi jangan-jangan karena mental itu nggak kelihatan, itu jangan-jangan ya. Aku lagi ngebayangin ya, si sang ibu nih ceramah banyak banget. Hadisnya keluar semua gitu kan. Terus ya itu hari-harinya sang ibu. Bapaknya sama, ya nggak sih? Nah sementara anaknya sekolahnya di mana? Sudah di pesantren kah atau di Sekolahnya sih sekolah ada di sini, maksudnya nggak di pesantren atau nggak di boarding, tapi sekolah full day school gitu loh. Yang harapannya dengan di sekolah juga ada masukan dari sekolah itu pembentukan karakter. Tapi ternyata dia di sekolah itu pihak sekolahnya juga tidak bisa mengendalikan anak itu. Ya kan sebenarnya secara diisi dengan nilai-nilai kebaikan itu udah penuh ya. Terus kenapa nggak begitu? Kenapa nggak bisa dia lakukan apa yang udah ada itu? Kemarin tuh pas aku ajak ngobrol itu, dia sempat sih bilang begini, aku tuh sampai muak dengan sesuatu yang berbau aturan keagamaan gitu. Kayaknya dia tuh kenyang banget gitu. Iya, ini kayak gini nih, diisi sampai tumpah. Dia mungkin kebanyakan kayaknya nasihatnya ya kita juga. Jangan-jangan orang tuanya toksik ya? Kayaknya sih, kan gini, isinya orang tuanya baik banget kan, ya. Guru di sekolah pasti kan baik juga kan, isinya nasihat semua kan. Dia ada waktu untuk mencerna nggak? Iya ya, jangan-jangan karena nggak punya waktu mencerna itu, jadi sesuatu yang baik malah menjadi tidak baik. Toxic positivity, ya nggak sih? Nah, aku bingungnya juga begini, kan di dalam kehidupan sehari-hari kayak kita nih, ada kan masa-masanya, iya kita tahu sabar itu kayak gimana, tapi ketika jeder, misalkan kita gimana sih kalau di jalan suka ketemu apa sih, emak kita mama ya, ketemu bapak-bapak sen kanan mau ke kiri gitu ya, kita tuh udah tahu materi sabar kan, tapi kan ketika ada aplikasinya itu, terus kita kesel wajar dong. Nah saat kita cerita ke temen, kadang kita sebenarnya cerita tuh tujuannya apa sih? Pengen didengar kan? Nah, itu sama lah gambarannya ketika kita cerita. Sebenarnya kita mau cerita doang, terus tiba-tiba kita dapat nasihat, lu tuh lain kali yang sabar, kayak gitu enak nggak? Ya nggak enak ya, kesel karena jadi nggak keluar kan. Nah, kayaknya itu kayak, wih mbak, makasih ya mbak. Kayaknya 2. Oh 1 aja nggak apa-apa. Hebat loh. Ini dia bilang 1, Cek. 1 tapi 2. 1 tapi 2, oke. Ya gitu kali. Aku juga kadang ngelihat percakapan gitu kan, terus terima curhat kan kita di sekolah kan. Dia bilang, Bu, aku tuh hanya pengen cerita sama ibuku. Oke, terus bisa nggak Bu, tanggapan tuh enak dikit. Tanggapan enak tuh kayak gimana sih? Ya Bu, ya Allah Bu, kita hanya pengen cerita. Kenapa sih harus dinasehatin? Kita tahu Bu, kita harus bersyukur. Kita tahu Bu, iya yang namanya orang, namanya sekolah ya pasti tugasnya banyak. Oke, yang kamu harapkan apa sih dari ibu kamu? Gitu. Ya dengerin aja, ngangguk-ngangguk. Bagi kamu itu cukup banget Bu, sampai dibeliin apa ya, pisang goreng kayak begini gitu ya. Kayaknya sih karena itu ya. Karena itu overload ya. Apa namanya? Masukan ya. Overstimulation. Tapi ini kayaknya relate sih sama anak-anak nakal yang selama ini aku pegang ya. Padahal kan anak nakal itu perilaku menyimpang itu kan karena 4 hal ya. Yang pertama ini pengasuhan. Yang kedua ini sekolah, pembentukan karakter di sekolah. Yang ketiga peer group. Yang keempat media. Kalau kita melihat lagi ya, betapa pengasuhan itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya terhadap perkembangan anak. Tapi ternyata menjadi orang tua tidak semudah itu.
Ya. Karena dengan baik terlalu baik aja jadi toxic positivity, menjadi keras itu membudayakan kekerasan sehingga anak melakukan hal yang sama. Jadi ternyata memang harus seimbang antara keras, lembut, yang penting adalah baik, benar dan menyenangkan. Apalah artinya kita deket, Menyenangkannya itu loh, menyenangkannya itu loh. Hangat itu susah gitu. Iya. Ya enggak? Kan ada bedanya kan, hangat sama lekat. Dekat dan salah, lekat. dekat dan lekat. Kalau dekat begini, kalau lekat begini. Nah, Jadi gitu. sebenarnya di rumah orang tuanya merasa dekat. Setiap hari aku ada di rumahku, nggak kemana-mana. Anakku datang, aku ada untukmu gitu. Tapi Nah, yang orang tua, bagian orang tuanya ini benar. Karena kemarin begitu orang tuanya dihadirkan, orang tuanya nggak merasa bersalah bahwa Bu Iva, saya deket-deket aja sama anak saya sering ngobrol. Tiap pulang sekolah saya tanya. Cuman kan kita harus tahu ya pertanyaannya apa sih ke anak. Gitu loh. Pertanyaan itu pertanyaan diharapkan nggak gitu. Pertanyaan itu menjudutkan nggak, membuat nyaman nggak gitu. Alangkah indahnya kalau pertanyaan itu memang sesuai dengan passion anak gitu, yang membuat anak itu menjadi relax gitu ya. Kebanyakan gimana hafalan gitu. Gimana tadi tugas gitu. gimana hafalan? Nah, horor banget kan. Ya Gitu. Allah, Kita aja ditanya gitu ogah banget. Langsung belok kanan. Please deh, gimana hafalan? Fine gitu, jawabnya gitu. Kalau boleh sih nggak apa-apa. Boleh sebetulnya ya. Fine. Tapi sebetulnya Bu Nah, sebetulnya ya yang seharusnya punya keterampilan itu orang tua atau anak sih? Gini, karena Bu Iva dengan klien gitu kan, klien kan berarti yang datang kan ada orang tua, ada anak dong, ya nggak? Kalau di sekolah itu kan ada ya ada anaknya juga, ada guru juga. Kalau ada orang tua murid juga. Kalau saya memposisikan dua-duanya perlu belajar, ya nggak? Dua-duanya perlu kalau anak berarti dia diajarkan untuk dewasa, dia diajarkan untuk regulasi emosi, ya termasuk orang tua kan juga berproses ya. Ya kayak dulu kita kayak apa sih lagi nggak tahu pembelajaran tentang parenting, tentang komunikasi. Artinya kalau kita di sekolah tetap mengajarkan anak, ada hal-hal memang yang tidak bisa kita kendalikan, gitu kan. Kamu juga perlu belajar bagaimana menghadapi orang tua seperti itu. Di satu sisi, kita juga mengajak orang tua untuk menghadapi anak-anak yang apalagi usianya udah masuk ke usia remaja ya, ya itu juga perlu belajar. Jadi menurut aku ya dua-duanya. Gitu. Tantangannya yang besar, lebih besar mana tantangannya merubah orang tua atau anak? Lebih besar mana? Menurut aku dua-duanya sih punya peluang kesulitan yang sama ya. Kalau dari sudut pandang saya ya. Kan gini, masalahnya ketika kita ngajarin anak, toh di satu waktu dia juga ada di dalam lingkaran, ada orang tuanya juga. Gitu. Tapi kalau misalkan terpisah, ya ngajarin anak memang mungkin lebih oke, lebih gini, begitu. Tapi kan di satu sisi akhirnya anak juga ketemu, dia akan punya pengalaman yang langsung juga kan, gitu. Artinya menurut aku sama-sama juga sih, gitu. Tapi prinsipnya gini. Saya di sekolah dalam proses mendidik anak itu sebenarnya kan bagaimana anak ini nanti bisa jadi orang dewasa yang tadi ya, yang paham bagaimana berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan gitu kan, tidak toksik gitu. Kalau dia jadi cowok berarti harus jadi suami dan bapak yang baik kan. Nah itu kayaknya yang sering dilupakan ya. Kalau saya concern dengan bagaimana secara individual anak ini perkembangannya juga harus baik ya, tentang dirinya, konsep dirinya. Nah setelah itu gimana dia bisa membangun hubungan dengan orang lain. Salah satu agendanya adalah toxic positivity itu jadi agenda belajar kita. Karena ini ya, toxic positivity itu kan sesuatu yang baik yang kita sampaikan terhadap orang bermasalah, yang kita normalisasi sebagai feedback baik untuk orang, karena positif semua kalimatnya ya. Padahal nggak seperti itu. Jadi ternyata belajar komunikasi, belajar berinteraksi dengan orang itu nggak semudah itu, karena sesuatu yang baik, kalimat yang baik itu belum tentu menyelesaikan permasalahan. Bukan menyelesaikan nih, tidak bisa tidak membantu seseorang yang bermasalah tadi untuk lebih merasa tenang. Iya. Nah, terus gini,
ketika orang tuanya toksik, maka dia akan cara ketika ada temennya lagi sedih. Begitu ya caranya. Begitu, jadi gitu jadi ya. teman yang toksik kan. Kamu minum dulu ya. Iya. Ini khasnya white coffee. Kita ada di Oh iya, ini unik banget ini. Ini kopinya dalam bentuk Oh, pakai gua kotak-kotak. Jangan salah ya. Kok kesini tuh selalu minum ini. Tapi pertama kali minum ini Hah? adalah Eka suka es batu, Hah? ya kan? Terus? Susunya habis. Oh terus? Aku mood dong es batunya. Oh padahal Pahit. ya iyalah orang itu kopinya. Oh, aku tahu. Akhirnya aku minta tambah. Ini bisa minta tambah kan? Enak banget ini. Enak banget. Ini punya Bunas tahu kan aku tuh nggak minum susu. Tapi kalau susunya sini aku suka. enak banget. Pisangnya Boleh gede ya banget. ditambahin ya. Ini kesukaan aku coffee cube. Gitu sih. Ini di mana sih ini tempatnya? Ini di BCC Bogor, Cimanggu City, di ruko depan. Di samping hotel apa teh? Samping atau belakang? Samping. Samping ya. Bisa berantem kita nih. Samping atau belakang? Pokoknya baru masuk. Bagi aku ini sampingnya Oh, iya, hotel Santik. Salah. Nanti ada di sini nih. Iya. Iya sampingnya. Pokoknya ruko pertama ya. Pokoknya dekat, nggak Iya. perlu jauh-jauh. Bukit Cimanggu City Bogor. IG-nya ada .white. Dot itu titik ya? Iya. Sebenarnya kayaknya dulu aku juga gitu sih ya. Terus emang kayaknya kita dewasa banget lah kalau ada teman lagi curhat gitu kan. Iya, kamu tuh sebenarnya begini gitu. Terus tiba-tiba saya mendapat balasan dari Allah ketika aku curhat terus dinasehatin kan. Terus aku diem aja. Gak enak banget ya. Apaan sih? Jadi harusnya ketika ada orang curhat atau anak curhat, apa yang harus kita lakukan? Itu didengarkan. Oke. Ya kan? Mendengar perlu nggak hanya dengan kuping doang? Nggak. Misalnya gini, kan biasa kan orang tua sibuk itu kan sambil mendengarkan sambil gini. Ya gimana ceritanya? Terus gimana? Oh gitu. Kira-kira ini memenuhi kebutuhan Buat anak-anak tinggalin sih? bener. Oh, tinggalin ya? Dulu aku lagi zaman mahasiswa itu pernah diajarin kan cerita kita jadi agent ya. Dulu banget dikasih tahu ya, itu tanda-tanda bahwa orang itu nggak aware dengan apa yang kita ceritakan gitu kan. Ya kalau mau dipraktekkan sih akhirnya kita ngerasa bahwa kalau kita ngobrol terus lawan bicara sambil buka WA ya nggak enak. Tapi boleh nggak sih, kan kadang kita itu dalam kondisi yang sangat-sangat penting gitu untuk membalas. Boleh nggak kalau kita sambil ngomong gini, cerita aja ya, aku sambil dengerin kok, aku balas satu kalimat aja. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Ini orang tua ke anak ya? Iya, orang tua ke anak. Atau ke siapapun, Oh, ke teman siapapun. gitu, atau ke anak. Kan kadang emang nggak bisa, harus dijawab saat itu juga. Aku pernah ke dirimu kayaknya kamu sakit hati nggak? Oh, enggak. Soalnya aku nih ya, kalau kita sama-sama.
kalau harus penting gitu, aku pasti ngomong kayak gitu. Sebentar ya kak ya, kakak ngomong aja ibu dengerin kok. Satu kalimat aja. Kalau dia nggak mengizinkan, aku taruh. Kalau aku memilih untuk, Kak, boleh sebentar 1 menit, Ibu hanya membalas sebentar aja. Udah gitu kita akan taruh. Atau sebelum kita mulai, cenak Bu, aku mau curhat. Oh oke. Tapi Ibu izin lagi nunggu 1 WA. Nanti ketika kamu lagi ngobrol, WA-nya masuk, Ibu ini sebentar ya gitu. Kalau saya berusaha untuk seperti itu. Tapi kalau sama kita kan teman, aku is okay karena kita suka begitu ya. Bu Iva bentar ya, ini gini gitu. Setidaknya izin lah ya, Aku biar izin, tidak, iya, setidaknya izin. biar tetap ada respect ke lawan bicara gitu ya. Rasanya gimana ya? Nah, terus kan ada teknik juga dong, ya nggak sih? Itu yang kayaknya kita ya sedikit lah, misalkan tipsnya ketika anak kita lagi cerita, ya setidaknya mata kita menatap badan kita itu menghadap gini loh. Saling berhadapan. Ya nggak? Kan kadang-kadang emak-emak bisa aja, ya udah anaknya curhat di sana, dia ambil motongin bawang. Nah itu rasanya sih nggak enak. Jadi gestur tubuh, ekspresi sama. Apalagi ibu-ibu pikirannya kemana-mana. Iya. Lagi sholat pun inget segala macam. Apalagi sambil ngupas bawang ya. Baru inget, kayaknya garamnya habis deh. Kak bisa nggak? Ya kan gue lagi curhat, Iya, garam betul. doang. Ya kan, gue banget. Itu emang generasinya tuh gimana ya Bu Nasya? Yang mana? Maksudnya si orang tuanya ini kan pasti lagi Gen X ya kalau sekarang ya. Kalau anaknya masih kecil-kecil kan Gen milenial. Terus milenial ini anaknya Alpha. Kalau X anaknya Z. Gen Z. Itu ngaruh nggak sih perbedaan gen gitu? Ngaruh lah, apalagi Gen Z itu kan maunya diapresiasi ya. Gen Z itu membutuhkan itu. Nah, salah satu gini loh, dengan overstimulasi segala macem lah, dia kan butuh untuk diapain ya, didengerin. Terus kalau kita tidak bisa menjadi tempat untuk curahan mereka, ya sekarang melihat di luar sana, ibu kriminologi ini kan gitu ya. Tapi sebetulnya memang iya sih, ketika orang tua tidak bisa menerima, menjadi toksik, baik toksik yang sebenarnya mau toxic positivity, pasti anak-anak itu akan ada masalah dengan emosinya. Dan biasanya anak-anak itu menyalurkan emosinya itu dengan cara yang kurang tepat gitu. Jadi gimana Bu Nas kira-kira? Bu Nas kan ini muridnya banyak nih, jadi pegang remaja itu banyak setiap hari. Pastinya kan ketahuan baru pertama masuk sama ketika di sekolah atau mau keluar. Gimana sih caranya biar orang tua, ngasih tau orang tua biar jangan toxic positivity dong gitu. Aku kasih tahu caranya. Oke, gimana? Iya, jadi pertama gini, kita mendidik anak untuk menjadi tangguh dulu dong, ya enggak? Anak yang tangguh itu dihasilkan dari orang tua yang tangguh juga, ya. Untuk menjadi tangguh kan berarti dia perlu regulasi emosi juga yang baik. Nah, bagaimana meregulasi emosi? Ketika anak misalkan ada anak itu mengeluh atau anak saya akan menyampaikan, Bapak dan Ibu, hari ini mungkin anak-anak akan mengeluh tentang letih karena habis jelajah alam, ke Bukit Ciung misalkan ya, ke Sentul gitu kan, atau habis camping atau apa. Silakan ibu-ibu menyiapkan diri, bapak menyiapkan diri untuk menerima keluhan mereka ya. Siapkan penganan enak itu. Aku di grup sekolah tuh terkontrol gitu. banget ya. Itu terkontrol. Jadi kalau sampai orang tua tidak melakukan hal itu, berarti dia miss pemberitahuan yang diberikan di grup tadi itu. Berarti memang orang tua harus proaktif ya. Orang tua harus proaktif. Luar biasa. Makanya kalau sampai maksudnya ada gini ya, pemberitahuan kita berharap bahwa di grup orang tua itu isinya enggak Bu Guru titip ya, ini nanti fotonya mana? Ya. Kok anak saya nggak ada. Iya, jemput ya, ini begini ya, segala macam. Enggak, justru ada di grup orang tua itu gunanya untuk melatih mereka meregulasi emosi. Caranya bagaimana? Makanya ibu siapkan dulu ya begini. Dan kalau aku sih sebenarnya juga mengadakan menyiapkan orang tua bagaimana mereka meregulasi emosi juga. Ya sama.
jika ingin menyampaikan pesan-pesan, ibu lihat anaknya sedang apa, gitu. Ketika anaknya mengeluh ABC, ibu dengarkan, ibu gini loh bu, Terima ibu emosinya. ya kan, ya. Dengan cara menerima emosi itu kan akhirnya kita tahu, oh ternyata anak kita itu cara marahnya dengan nangis ya, kita pikir lagi sedih gitu kan. Coping stresnya dengan cara nangis. Yes, betul. Lalu ketika ada macam-macam ya, anak-anak itu coping stres atau menyampaikan emosinya itu ada yang nangis, ada yang marah, ada yang kan? ngamuk gitu ya. Ada yang diem nggak mau diganggu gitu. Nah, itu sebetulnya yang tahu kan orang tuanya ya. Nah, karena dia yang tahu dari kecil sampai itu gede. Dia. Gitu. Iya. Jadi kalau ngomongin toksik, ya apa namanya, gini loh, kayak misalkan kita nengok orang yang sedang sakit, ya kan, orang yang sedang sakit itu mengeluh, atau kita sedang ada apa, datang ke sebuah rumah duka, lagi kedukaan, ya kan, iya sedih banget, iya sabar ya, kamu pasti kuat, kayak gitu-gitu. Ya. Belum tentu. Kok kuat? Gue lagi. Iya. Tapi yang paling ngeselin gini loh. Misalnya nih yang meninggal nih ada anak ya, ada anak-anaknya tuh masih SMP kelas 1 atau SD lah. Terus ibu-ibu suka bilang gini, titip mama ya, kamu harus bisa menguatkan mama. Beban kan? Beban banget dong. Apa sih? Dan dianggap bahwa anak laki-laki kelas 6 SD titip mama, kamu laki-laki yang kuat. Kamu adalah anak pertama, itu kan kasihan banget. Jadi menurutku gini Bu Nas ya, sepertinya ya, kalau kita tidak punya kata-kata yang tepat untuk menenangkan orang, mending dipeluk atau dipegang tangannya, atau bilang aja kalau ada apa-apa, bilang sama tante ya gitu. Kalau ada apa-apa ngomong sama aku ya, sebagai teman kamu aku selalu ada gitu. Atau sekedar ngasih mie ayam lah, biar dia happy gitu, daripada kita mengeluarkan kata-kata tapi ternyata salah, bikin mereka tambah kesel, nggak selesai terus kesel sama kita. Kalau udah kayak gitu aku kadang-kadang ya, iya apa sih gitu. Apalagi bertanya tentang kronologis, kenapa bisa sampai meninggal. Lagi sedih, suruh kok bisa sih meninggal gitu loh, ini manusia makhluk hidup gitu. Gini, ya gue juga bingung. Ya kan orang lagi kedukaan, ketika dia disuruh mengulang-ulang ceritanya, lalu ditimpa lagi dengan kata toxic positivity, kamu sabar ya, ini ujian dari Allah. Iya gue tahu. Ya, tahu. Datang lagi lama-lama kan. Iya betul. Gitu. Iya, semoga kita nggak jadi orang yang toksik. toksik Semoga cepat ya. sembuh kita ya. Kita sedang berobat cepat jalan. sembuh. Ya. Jadi jangan dikira yang ngomong di sini itu udah pinter banget, terbebas dari toxic positivity. Kita kadang-kadang seperti itu juga kok. Tapi karena sama-sama tahu, jadi sama-sama mengingatkan. Hei, lo jangan ngomong kayak gitu ya. Oh gitu sih. Iya, kan aku lagi sabar. Harusnya lo bersyukur. Ada orang yang lebih susah gitu. Gitu, ngeselin banget. Gitu teman-teman. Yuk kita ngopi lagi. Yuk. Enak banget. Bismillah.